Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Izinkan saya mempresentasikan tugas RPP saya yang ketiga. RPP ini disusun oleh Dwi Retnowati, NIM 2015023574439, kelas 1, kelompok 1, PPG dalam jabatan angkatan ketiga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret tahun 2021. Adapun RPP ini mengambil tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Seni Budaya dan Prakarya. RPP ini memiliki tujuan pembelajaran yang ke-1, melalui kegiatan mencermati teks bacaan, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat yang disajikan dalam slide PowerPoint. Peserta didik mampu menemukan ide pokok setiap paragraf dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan mengamati video YouTube tentang penyakit kelainan pada rangka manusia. Peserta didik mampu menganalisis penyebab dan akibat penyakit atau kelainan pada rangka manusia dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video YouTube tentang penyakit kelainan pada rangka manusia, peserta didik dapat memerinci cara merawat kesehatan tulang pada manusia dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang keempat, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat mendemonstrasikan membuat model sederhana tentang kelainan tulang pada manusia dari plastisin dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang kelima, melalui kegiatan mengamati video YouTube tentang cara menggambar komik, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah membuat komik dengan runtut. Tujuan pembelajaran yang keenam, melalui kegiatan mengamati video YouTube tentang cara menggambar komik, peserta didik dapat membuat komik sederhana dengan tepat. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan diawali dengan melakukan VCon atau video conference menggunakan Zoom melalui meeting, karena RPP yang saya rancang ini menggunakan RPP daring. Setelah melakukan VCon menggunakan Zoom, diawali dengan salam dan menanyakan kabar. Setelah itu salah satu peserta didik memimpin doa. Yang ketiga, peserta didik melakukan presensi online melalui tautan Google Form yang linknya telah dibagikan. Yang keempat, peserta didik diingatkan agar selalu menjaga kesehatan, tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi. Yang kelima, peserta didik bersama guru menyanyikan salah satu lagu nasional. Yang keenam, peserta didik menanggapi pertanyaan dari guru tentang materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan kegiatan pendahuluan yang terakhir adalah peserta didik menyimak PPT tentang materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan tepuk semangat untuk meningkatkan motivasi peserta didik sebelum masuk ke dalam kegiatan inti. Adapun kegiatan inti ini pada RPP yang saya buat ini mengambil sintak problem based learning. Adapun sintak problem based learning terdiri dari 5 fase. Fase yang pertama,
orientasi masalah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan peserta didik membaca teks bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat di slide PPT sebagai permasalahan. Fase kedua, mengorganisasikan. Peserta didik dipilih secara acak untuk membacakan teks bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kegiatan berikutnya, peserta didik menganalisis teks bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat untuk menemukan ide pokok setiap paragrafnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah dibuat dalam grup WhatsApp dan menuangkannya dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Adapun fase yang ketiga dalam sintak problem-based learning adalah membimbing penyelidikan. Kegiatan ini peserta didik mengamati video pembelajaran yang diambil dari kanal YouTube tentang penyakit atau kelainan pada rangka manusia. Setelah anak-anak menyimak video dari YouTube, lalu peserta didik bersama guru berdiskusi menganalisis tentang penyebab penyakit kelainan pada rangka manusia, serta cara merawatnya dan menuangkannya pada LKPD. Kegiatan berikutnya, peserta didik mengamati gambar komik secara seksama. Dilanjutkan dengan peserta didik mengamati video YouTube tentang cara membuat komik. Setelah kegiatan tersebut selesai, lalu peserta didik menganalisis bagaimana langkah-langkah dalam membuat komik dan menuangkannya dalam LKPD. Fase yang keempat, menyajikan hasil. Dalam kegiatan ini, peserta didik mempresentasikan hasil analisis tentang penyebab penyakit, kelainan pada rangka manusia, serta cara merawatnya. Kegiatan berikutnya, peserta didik mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk membuat model sederhana tentang kelainan tulang pada manusia dengan menggunakan plastisin. Kegiatan berikutnya, peserta didik membuat komik sederhana. Adapun fase yang kelima, mengevaluasi. Peserta didik mengerjakan evaluasi yang dikirim lewat Google Forms. Untuk kegiatan yang terakhir, penutup, kegiatan ini dilakukan yaitu peserta didik melakukan refleksi dan membuat simpulan bersama-sama dengan guru. Yang kedua, memberikan tindak lanjut kepada peserta didik berupa pengayaan bagi yang sudah KKM dan remedial bagi peserta didik yang belum KKN. Kegiatan penutup yang ketiga adalah peserta didik memperhatikan arahan guru untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan kegiatan penutup yang terakhir adalah guru mengingatkan peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ditutup dengan doa dan salam pada Zoom meeting. Adapun setelah kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan asesmen atau penilaian. Penilaian di sini mencakup dalam 3 aspek, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, instrumen penilaian yang dibutuhkan ada rubrik penilaian, lembar jurnal, rekap jurnal dalam bentuk jurnal harian. Sedangkan aspek pengetahuan atau kognitif, instrumen penilaian yang disediakan adalah kisi-kisi soal, soal evaluasi, kunci jawaban, dan pedoman penilaian, bentuk pilihan ganda. Sedangkan untuk aspek keterampilan, instrumen penilaian yang disediakan adalah kisi-kisi rubrik, rubrik penilaian, pedoman penilaian dalam bentuk unjuk kerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk tugas presentasi RPP
yang ketiga ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.